Kajian kita malam ini adalah meniti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang dikatakan sahabat? Siapakah yang dikatakan sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan sahabat. Jadi sekali lagi, kalau disebutkan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia disebut dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul disebut dengan tabi'in. Namanya tabi'in. Jadi tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul. Orang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Jadi begitulah seterusnya. Kita ini sudah hafal namanya, karena tidak bertemu dengan tabi'in, apalagi dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan, aku rindu kepada umatku. Kata Rasul, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat yang hadir bersama Rasul waktu itu berkata, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat yang bersama Rasul. Kata Rasul, la, bal antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku, kata Rasul, yang aku rindukan itu adalah alladzina ya'tuna min ba'di, mereka datang setelah aku, wa yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, kata Rasul, padahal mereka tidak melihat aku. Siapa itu? Bang Panjang? Mereka beriman kepadaku, sudah tidak melihatku, ya, datang setelah Rasul, beriman kepada Rasul dan tidak melihat Rasul. Siapa itu? Kita lah itu. Kita beriman kepada Rasul, kita tidak melihat Rasul. Kemudian kata Rasul kepada para sahabat, adapun orang yang aku rindukan itulah, orang yang aku rindukan itu adalah alladzina ya'tuna min ba'di, orang yang datang setelah aku, wa yu'minuna bi, mereka beriman kepada aku, walam yarawni, padahal mereka tidak melihat aku. Jadi pertanyaannya adalah, layakkah kita menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitalah yang tahu. Coba kita lihat diri kita ketika ketemu dengan Rasul. Kira-kira Rasul senang nggak ngelihat kita? Kira-kira ketemu dengan Rasul, Rasul senang nggak ngelihat kita? Ketika Rasul datang ke rumah kita, melihat situasi di rumah kita, kira-kira senang nggak Rasul nengok situasi di rumah kita? Nengok istri kita, nengok anak kita, nengok perabotan kita, nengok pekerjaan kita sehari-hari di rumah. Kira-kira kalau Rasul datang ke rumah kita, senang nggak Rasul melihat rumah kita itu? Kalau kita perlebar, kita perbesar, kalau kita tinggal di satu kampung, kira-kira kita mengatakan satu kampung itu kita orang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira kalau datang Rasul ke kampung kita itu, menurut Bapak Ibu, tidak usah dijawab dalam hati kita, kira-kira senang nggak Rasul melihat perangai orang kita yang di kampung itu? Kalau kita luaskan lagi ke kecamatan, kita luaskan lagi ke kabupaten, kita luaskan lagi ke provinsi, kita luaskan lagi ke Indonesia, yang Indonesia ini mayoritas muslim terbesar di dunia, kira-kira Rasul hadir melihat ke Indonesia ini, senang nggak Rasul dengan orang-orang yang di Indonesia ini, termasuk dengan kita? Apalagi malam ini. Malam ini saya berharap memang tidak banyak, ya, kalau tidak keluar sama sekali kayaknya tidak mungkin, pasti ada yang keluar. Saya berharap tidak banyak yang keluar dari kaum muslimin malam ini. Kalau kita ke Siantar sebelum Covid, kalau di Siantar itu orang nunggu jam 12 itu. Orang-orang yang punya perayaan itu, orang-orang Kristen itu berada di gereja, mereka beribadah di gereja mereka.
mereka sedang buat aktivitas ibadahnya di gerejanya. Yang berkumpul di lapangan ada Malik yang naik sepeda motor keliling di sana. Begitu mau jam 12 kumpul, ngitung 1, ngitung mundur 6 atau 10, 9, 8, 7, 6 sampai begitu 1 dar, pecahlah mercon itu ke atas langit sana. Ya, di mana-mana pecah mercon itu tadi. Ratusan juta uang dibuang untuk merayakan tahun baru itu. Dan coba lihat orang yang hadir di sana, hampir dikatakan hampir mungkin 90% adalah kaum kita muslimin. Kita yang berteriak selamat tahun baru, kita yang berteriak dengan kata-kata yang mungkin ada yang meniup trompet dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya kenapa malam ini kita kumpul di sini. Kita ingin mengubah tradisi yang tidak baik itu. Paling tidak momen ini kita ambil untuk mengingatkan sesama kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, dan kemudian disebut dia sebagai sahabat. Bapak Ibu sekalian, sahabat itu adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan Allah buat orang yang akan menemani Rasulullah SAW. Di antara sekian sahabat yang akan kita sampaikan pada malam ini paling tidak adalah sahabat terdekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat terdekat Rasul, Bapak Ibu? Bapak, siapa sahabat Rasul yang paling terdekat? Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, dulu ada beberapa sahabat yang begitu dekat dengan Rasul. Jadi Rasul itu pintar sekali berteman. Maka setiap kali orang yang berteman dengan Rasul, mereka merasa merekalah yang paling dekat dengan Rasul. Jadi ada sahabat, dia merasa karena dekatnya dengan Rasulullah SAW, dia merasa dialah sahabat yang paling dicintai oleh Rasul. Maka karena ingin tahu, ini ada sahabat itu yang begitu, karena merasa sayang kali Rasul sama aku, begitu dalam benaknya. Kok kayaknya dekat kali Rasul sama aku. Di kalangan sahabat nih kayaknya akulah yang paling dekat dengan Rasul. Begitu Pak Panggulu. Kadang-kadang kan kita mau tahu benar nggak aku yang paling dekat dengan Rasul. Maka sahabat tadi nanya sama Rasul. Ketika berdua dengan Rasul, nanya sama Rasul, ya Rasulullah, sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini, di kalangan laki-laki, di antara sahabat-sahabatmu, kira-kira dia ingin membandingkan dia dengan Abu Bakar. Maka dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kira-kira saya dengan Abu Bakar mana lebih dekat di hatimu? Kira-kira jawaban Rasul apa? Hah? Kata Rasul, Abu Bakar. Dalam hati yang nanya tadi, berarti saya nomor 2 dong, setelah Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, masih penasaran? Dia bilang, kalau dengan Umar? Kira-kira jawab Rasul? Kata Rasul, Umar. Berarti aku nomor 3 dong. Kemudian dia tanya lagi, kalau dengan Utsman ya Rasulullah? Kata Rasul, Utsman. Berarti dia nomor 4. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia tidak melanjutkan pertanyaan. Kenapa? Dia khawatir ternyata dia adalah nomor yang terakhir dari sekian banyaknya sahabat. Kenapa itu terjadi? Karena Rasul itu dekat dengan siapa saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasul adalah Abu Bakar. Nama Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Quhafah. Ya, nama Abu Bakar Abdullah bin Quhafah. Dia lahir lebih kurang 2 tahun setelah kejadian Amul Fil. Amul Fil itu ketika gajah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha membawa gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah 2 tahun kejadian itu barulah lahir Abu Bakar. Mana lebih tua Rasul dengan Abu Bakar? Hah? Karena Rasul lahir waktu tahun gajah. Jadi dulu Bapak, mereka nggak punya tahun. Mereka dulu orang-orang Arab itu nggak ada tahunnya. Makanya Rasul lahir tahun 571 Masehi, betul? Iya kan? Tidak ada tahunnya.
Kenapa? Mereka sering mengaitkan tahun dengan kejadian yang besar pada waktu itu. Misalnya kejadian banjir, kejadian Amul Fil, kejadian gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dibawa oleh Abraha. Itu menjadi standar ukuran tahun kepada mereka. Tahun berapa? Sekian tahun dari kejadian gajah ingin menghancurkan Ka'bah bersama Abraha. Jadi mereka selalu seperti itu. Jadi adanya tahun itu setelah pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi pada masa Rasul belum juga ada tahun, tapi pada pemerintahan Umar bin Khattab barulah dibuat tahun, yang mungkin dalam momen hijrah nanti kita cerita asal usul kenapa hijrah sebagai awal dari tahun dalam Islam. Jadi Abu Bakar itu lahir, Abu Bakar itu lahir 2 tahun 6 bulan, lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah kejadian Amul Fil. Bulan mereka punya. Makanya di Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahram fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Mereka punya bulan 12 bulan, tapi mereka tidak punya tahun. Tanggal mereka punya. Abu Bakar namanya Abdullah bin Quhafa, dia lahir 2 tahun, lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah kejadian Amul Fil. Dalam hadis Rasul menyebutkan, tidak ada satu orang pun yang aku datangi, aku tawarkan kepada dia keimanan, kecuali setiap orang akan merasa berat untuk beriman kepada aku, kecuali Abu Bakar. Kata Rasul dalam hadis, tidak ada satu orang pun yang aku tawarkan kepadanya iman, kemudian dia menolak atau merasa berat, kecuali Abu Bakar. Tatkala aku sampaikan kepadanya kenabianku dan aku minta dia beriman, maka dia beriman kepada aku. Jadi dari awal komitmen keimanan itu sudah terlihat kepada Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar terus bersama Rasul dari awal Islam. Begitu Abu Bakar masuk Islam, coba baca sejarah. Begitu Abu Bakar masuk Islam, dia keliling cari orang supaya masuk ke dalam Islam. Jadi ciri orang yang baik itu, Bapak dan saudaraku sekalian, Ibu, ciri orang yang baik itu tidak hanya memikirkan dirinya, tapi bagaimana menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Kita sholat jemaah di sini misalnya, berapa orang kita yang ikut sholat jemaah? Katakan 10 orang. Besok kita punya komitmen, masing-masing akan bawa 1 orang. Kira-kira akan berapa datang? 40 kan? 10 ya, jadi 20. Besoknya lagi komitmen, masing-masing yang 20 cari 1 orang, 40. Kalau betul-betul komitmen itu kita jalankan, apa yang akan terjadi? Tidak muat masjid ini, Pak Pengen. Itulah para sahabat. Begitu dia masuk menjadi Islam, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, begitu dia menjadi Muslim, apa yang dilakukannya, Bapak Ibu? Dia pergi keliling mencari orang untuk masuk ke dalam Islam. Dan orang pertama, silakan baca sejarah, orang pertama yang dibawa, yang ada gerombolan pertama dari orang pertama yang dibawa oleh Abu Bakar untuk masuk ke dalam Islam, 6 orang di antara orang yang dibawa Abu Bakar itu adalah termasuk dari 10 orang yang dijamin Rasul masuk surga. Dalam hadis dijelaskan dalam keterangan Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, ada 10 orang. 10 orang ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. 6 di antara yang 10 itu masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Subhanallah. Bapak, Ibu, kita semua, Rasul menjanjikan kalau ada 1 orang kita bawa, kalau ada 1 orang karena kita dia mendapat hidayah. Dalam hadis dikatakan, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dalam sebuah riwayat, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau karena kita, kalau karena bapak, kalau karena ibu, kalau karena masing-masing kita bawa 1 orang, kata Rasul, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan. Kalau karenamu, kalau sebabmu orang masuk ke dalam Islam, orang mendapat hidayah, kata Rasul, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Besok bapak ajak orang, berandal dia, kemudian bapak bimbing, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Itu pekerjaan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Itu sebabnya
di masa para rasul, di masa Rasulullah SAW dan di masa para sahabat. Mereka cepat pergi ke seluruh dunia. Coba lihat daerah kita ini sampai ke Barus. Sampai ke Barus. Ada riwayat mengatakan Islam itu disebarkan di Sumatera ini mulai dari Barusan. Coba lihat tahun berapa itu? Tahun berapa? Kenapa mereka bersungguh sampai ke Barus itu? Saya baca sebuah sejarah ketika ada pertemuan dulu dengan pakar sejarah, ada pertemuan MUI kami. Dia sampaikan bahwa Islam sudah sampai ke Indonesia. Hasil catatan sejarah, Islam sudah sampai ke Indonesia pada tahun 9 hijrahnya Rasul. Berarti Rasul masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia ini. Kenapa mereka termotivasi? Kenapa mereka datang kemari? Jawabannya adalah satu, mereka ingin mendapatkan terbaik di sisi Allah. Terbaik, kata hadis tadi, minat dunia wa ma fiha, mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan isi. Bapak Ibu sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Bakar. Jadi di awal-awal, kalau kita lihat di awal-awal perjuangan Rasul, satu-satunya orang yang tidak menolak, tidak ada rasa berat ketika ditawarkan Rasul kepadanya Islam, orang itu adalah Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Abu Bakar adalah, pertama, ketika Rasul sudah meninggal dunia, maka orang yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Bapak Ibu, kenapa Abu Bakar? Secara tidak langsung bahwa Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan nas. Berdasarkan nas. Ketika Rasul sudah meninggal dunia, tubuh Rasul belum dikebumikan. Karena harus ada seorang pemimpin yang memimpin, yang kata-katanya ditaati, perintahnya harus dijalankan. Maka mereka memilih pemimpin waktu itu. Saya sudah sampaikan pernah kisah Umar bin Khattab. Begitu disampaikan Rasul meninggal dunia, apa yang dia lakukan? Dia mengangkat pedangnya, menghunus pedangnya sambil berkata, "Man qala anna Muhammadan qad mata sa'aqta unuqah." Siapa di antara kalian yang berani mengatakan Muhammad sudah meninggal, sa'aqta unuqah, aku tebas lehernya. Innama dhahaba Muhammadun ila rabbih kama dhahaba Musa ila rabbih. Sungguh Muhammad sedang pergi kepada Tuhannya sebagaimana Musa pergi kepada Tuhannya. Wa saya'ud, dia akan kembali menemui kita. Sambil pegang pedang. Tidak ada orang yang berani dekat kepada Umar, karena Umar marah dan tidak, jiwanya tidak siap. Tapi Abu Bakar, ini lihat kematangan pikiran Abu Bakar. Begitu Umar sedang mengamuk, Abu Bakar mengambil posisi agak jauh sedikit. Kemudian Abu Bakar memanggil orang-orang, "Halumma ilayya, halumma ilayya, halumma ilayya, marilah, kemarilah, kemarilah." Maka berkumpullah orang-orang di sekitar Abu Bakar. Umar masih di sana dengan pedangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang yang hadir di waktu itu, kata Abu Bakar, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Apa kata Abu Bakar? "Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, man kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa di antara kalian yang selama ini menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sungguh Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian dia baca surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu hanya seorang rasul, sudah terdahulu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa immata, apakah jika Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau dia meninggal terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kembali kepada kekafiranmu, kamu kembali kepada tumitmu semula. Kata ayat itu tadi, wa man yanqalib ala aqibaihi, siapa yang kembali kepada tumitnya semula, fala yadurrallaha syai'a,
dia tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Bapak Ibu sekalian, Umar yang sedang memegang pedang tadi terjatuh, tersungkur, terduduk. Apa kata Umar? Ka'anni asma'u hadhil ayat awwala marrah. Seakan baru ini aku dengar ayat itu, padahal sudah lama dia baca ayat itu. Dia tidak siap menerima kenyataan itu karena cintanya yang begitu besar kepada Rasul. Maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar pergi mengangkat tangan Umar. Sambil dikatakan oleh Abu Bakar, saudara-saudara sekalian, saya setuju kalau Umar menjadi khalifah kita, menjadi pemimpin kita, yang akan menggantikan Rasulullah sebagai panutan kita, yang akan mengatur kita. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Umar? Umar menurunkan tangannya. Setelah dia turunkan tangannya, diangkatnya tangan Abu Bakar. Diangkat oleh Umar tangan Abu Bakar sambil berkata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bermakmum kepada laki-laki ini, tidakkah kita lebih layak bermakmum kepada laki-laki ini? Karena dalam sejarah Rasul tidak pernah bermakmum kepada orang lain kecuali cuma kepada Abu Bakar. Ketika Rasul sakit, Rasul berkata kepada Aisyah, muri Abu Bakrin ayya umman nas, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin manusia salat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu hatinya sangat lembut. Begitu dia berdiri nanti di tempat sujudmu, di tempat salatmu, dia akan menangis ya Rasulullah. Tidak kuat membayangkan engkau tidak hadir di sana. Biarlah Umar, wahai Rasulullah, kata Aisyah. Kata Rasul, tidak, Abu Bakar. Saya mau Abu Bakar yang memimpin imam, dia menjadi imam. Maka begitu dia mulai imam, tidak lama Rasul datang keluar, tertatih di bopong, kemudian berdiri di belakang Abu Bakar, duduk di belakang Abu Bakar. Abu Bakar ingin mundur karena melihat ada Rasul di belakangnya. Tapi kata Rasulullah, maka anaka ya Abu Bakrin, maka anaka ya Abu Bakrin, tetaplah pada posisimu wahai Abu Bakar. Dan dalam sejarah Rasul bermakmum kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Dan itu yang menjadi hujjah kepada Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar sambil berkata, jika Rasul mau bermakmum kepada laki-laki ini, tidakkah kita lebih layak bermakmum kepada laki-laki ini? Subhanallah, standar pemimpin mereka jadikan adalah mampu menjadi imam di dalam salat, mampu menjadi imam di dalam salat. Kemudian dia menjadi pemimpin. Setelah Rasul meninggal dunia, kita lihat peran sahabat agar kita bisa mengikutinya. Setelah Rasul meninggal dunia dan kemudian kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar, banyaklah orang-orang yang murtad. Bapak, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang yang keluar dari Islam. Kenapa? Mereka ternyata selama ini takutnya cuma sama Rasul. Maka kemudian setelah Abu Bakar menjadi khalifah, mereka ingin keluar dari Islam, dan tidak mau membayar zakat. Salat mereka mau, zakat mereka tidak mau. Mereka punya alasan dengan menggunakan dalil syar'i dan sebagainya. Karena di Al-Quran dikatakan, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka zakat, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, kata Allah kepada Rasul. Ketika mereka ajukan ayat ini, mereka bilang, Rasul disuruh mendoakan kami kalau kami keluarkan zakat. Sekarang Rasul sudah tidak ada, maka kami tidak mengeluarkan zakat. Membantah pakai dalil juga. Sahabat-sahabat berkumpul. Kata Abu Bakar kepada para sahabat-sahabat itu, aku akan memerangi mereka. Lihat, kata Abu Bakar kepada para sahabat-sahabat itu, aku akan memerangi mereka. Sahabat-sahabat yang berkumpul berkata kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau memerangi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kata Abu Bakar, lihat, Abu Bakar ini orangnya kurus, tinggi, wajahnya bersih, kelihatan wajahnya orang yang sangat lembut. Dia agak tinggi dan sedikit agak bungkuk. Itu profilnya Abu Bakar.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tapi dalam sikap, memang tubuh boleh kurus, tidak seperti Umar yang tegap besar, tinggi, tapi dalam sikap, coba lihat bagaimana sikap Abu Bakar ketika ada orang-orang yang keluar dari Islam, mereka tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menginfakkan hartanya untuk zakat, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kata Abu Bakar, aku akan memerangi mereka. Sahabat-sahabat bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa jawab Abu Bakar? Aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dengan zakat, karena salat itu hak Allah dan zakat itu adalah hak hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian, lihat ketegasan Abu Bakar, kalau kalian, kata Abu Bakar, tidak mau ikut bersamaku dalam peperangan ini, laqataltuhum wahdi, aku akan memerangi mereka sendirian. Aku akan perangi mereka walaupun aku sendirian. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kata Umar, kami melihat ketegasan itu pada Abu Bakar, dan kemudian kami mengikuti Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar memimpin itu cuma 2 tahun. Makanya kita tidak banyak cerita dengar kisah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar memimpin cuma 2 tahun. Dan ketika Abu Bakar memimpin, maka fokusnya adalah pada orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Itu yang fokus, yang sedang diperbaiki oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, di mana lagi keistimewaan Abu Bakar? Coba lihat, ada banyak sahabat, tapi sahabat yang dipilih Rasul untuk bersamanya hijrah adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang semua sudah hijrah. Jadi di awal hijrah dulu orang-orang sudah pada hijrah, tinggal Rasul dan beberapa sahabat. Rasul belakangan, sudah hampir semua hijrah. Kemudian tinggallah Rasul dengan Abu Bakar. Kemudian Rasul datang ke rumah Abu Bakar. Biasanya Rasul datang pada waktu-waktu tertentu, sudah ada jadwalnya. Tapi hari itu Rasul datang ke rumah Abu Bakar bukan pada jadwal biasanya. Begitu datang Rasul, kata Rasul, ada orang di rumah ini. Kalau ada orang di rumah ini, suruhlah mereka keluar. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, di rumah ini cuma ada Aisyah dan Asma putri saya, dan mereka adalah aman, tidak masalah kalaupun mereka mendengar apa yang kita bincangkan. Maka kata Rasul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita sudah mendapat perintah untuk hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah, apakah saya akan menjadi temanmu dalam hijrah itu ya Rasulullah? Kata Rasul, na'am, as-suhbah, iya, kaulah akan menjadi teman saya dalam hijrah ini. Subhanallah, tidak tanggung bergembiranya Abu Bakar karena dipilih oleh Rasul untuk hijrah. Nanti coba cari, kenapa bukan Umar yang menjadi teman Rasul hijrah? Coba cari dalam sejarah nanti, kenapa bukan Umar, sang jagoan itu? Kenapa Abu Bakar yang dipilih? Kepikir nggak? Nanti cari jawabannya. Saya pun lupa jawabannya. Sudah pernah ada jawaban yang masuk, yang pernah saya baca kan, kalau kita ingin berjalan jauh, tentu sebenarnya kita berharap orang yang punya kekuatan, yang disegani, yang mendampingi kita hijrah, betul? Iya kan? Coba lihat, baca kisah hijrahnya Umar. Begitu dia masuk Islam, kemudian waktu mau hijrah, coba baca dalam sejarah, dia naik ke atas bukit di tengah-tengah kota Mekah, sambil Umar berkata, saudara-saudara sekalian, hari ini Umar akan hijrah ke Madinah. Siapa saja yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa saja yang ingin istrinya menjadi janda, tunggu Umar di jalan itu. Umar akan lewat dari sana. Gagahnya ya, subhanallah. Kalaulah ada hari ini pemimpin-pemimpin kita seperti itu, siapa yang berani menyakiti umat Islam, tunggu, kami akan menyerangnya, dan dia tidak akan bisa lari dengan kekuatan kami, karena kami bersama Allah.
Kita pingin ada seperti itu. Umar seperti itu. Dia katakan kepada masyarakat, siapa yang pingin anaknya jadi yatim, siapa yang pingin istrinya jadi janda, tunggu Umar dari jalan sana. Umar akan lewat dari sana. Dan tidak ada seorang pun berani menghadang Umar, karena mereka tahu kekuatan Umar. Pernah Umar itu bergelut berkelahi, 4 orang lawannya sama besarnya sama Umar. Di samping Ka'bah bergelut dari pagi sampai sore, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. 4 orang, tidak ada yang menang. Semua dalam sejarah itu saya baca, semua terduduk tersandar. Ya, Umar itu orangnya kalau ada orang naik unta, ya, orang naik unta, Umar itu orang duduk di atas unta, Umar berdiri, samalah tingginya Umar dengan orang yang naik unta. Itulah Umar, tingginya Umar, kepalanya botak, badannya besar. Umar bin Khattab profilnya seperti itu, dan orang sangat takut. Pernah saya baca dalam sejarah, dia sedang pangkas. Ini hebatnya, haibatu Umar, kehebatan Umar. Dia sedang pangkas, sedang dikerok pangkas, tiba-tiba Umar berdehem, terjatuh pisau cukurnya. Terjatuh pisau cukur kawan yang sedang mencukur itu. Umar berdehem, jatuh pisau cukur itu. Kenapa? Karena hebatnya Umar, takutnya orang dengan dia. Tapi bukan dia yang dipilih Rasul untuk hijrah. Siapa yang dipilih? Abu Bakar. Maka ketika Rasul memilih Abu Bakar, dia berkata, as-suhbatu ya Rasulullah, sayakah yang akan menemani anda ya Rasulullah? Kata Rasul, na'am, as-suhbah. Coba lihat dalam sejarah, kita lihat semua diatur dengan matang oleh Rasul untuk hijrah itu. Siapa yang akan tinggal di rumah Rasul? Coba ingat, siapa orang yang tinggal di rumah Rasul? Ali bin Abi Thalib. Disuruh Rasul di sana pakai selimutnya Rasul. Ketika Rasul keluar, orang-orang musyrik sudah menunggu di depan pintu Rasul. Ya, mereka ingin membunuh Rasul. Atas saran dari iblis, berkumpullah para kabilah untuk membunuh Rasul. Tapi kemudian Allah buat mereka mengantuk, dan Rasul sempat menyebarkan pasir. Kemudian Rasul keluar ke rumah Abu Bakar. Kalau Madinah itu ke sana, Rasul berangkatnya bukan ke sana tapi ke kiri. Kalau Madinah ke kanan, tapi Rasul tidak ke kanan, ke kiri. Kenapa? Dia tahu kalau dia berjalan pasti akan dikejar. Maka dia ajak Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Bersembunyi di Gua Thur. Kemudian ketika bersembunyi di Gua Thur, mereka sudah mengejar. Begitu tahu Rasul sudah tidak ada, mereka kejar ke arah Madinah dengan kecepatan yang begitu kencang, naik kuda. Mereka tidak temukan Rasul. Akhirnya mereka berpikir, tidak mungkin Muhammad berjalan secepat itu. Kita sudah kerahkan pasukan terbaik kita, kita sudah mengenalkan intel-intel kita, tidak mungkin dia bisa secepat itu. Pasti dia masih bersembunyi di sekitar kawasan Mekah atau gunung-gunung yang ada di dekat kawasan Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang, mereka cari. Feeling mereka Rasul berada di Gua Thur. Feeling mereka Rasul berada di Gua Thur. Dan feeling itu benar, karena mereka ahli strategi. Maka ketika mereka datang ke Gua Thur, sebelum mereka sampai, dalam sebuah riwayat dikatakan Allah menyuruh labah-labah untuk membuat rumah di depan pintu, di depan pintu gua itu. Allah menyuruh labah-labah membuat pintu, dan Allah suruh merpati untuk bertelur di depan pintu itu. Subhanallah, tidak perlu Allah goyang bukit itu supaya mereka jatuh. Cukup Allah perintahkan makhluknya yang rumahnya sangat lemah. Wa in ahwanal buyut la baitul ankabut, kata Al-Quran. Rumah yang paling hina itu rumah laba-laba, karena dibeginikan saja sudah hancur. Tapi rumah yang paling lemah itulah yang Allah utus ke depan pintu gua untuk menjaga Rasulnya. Begitu mereka datang, mereka lihat ada sarang laba-laba, mereka tidak melihat ke dalam. Dalam riwayat dikatakan Abu Bakar melihat kaki orang itu. Kata Abu Bakar kepada Rasul, ya Rasulullah, lau ra'a qadamahu la ra'ana ya Rasulullah. Kalau dia melihat ke arah kakinya ya Rasulullah, la ra'ana ya Rasulullah, pasti dia akan melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakrin. Jangan kau takut, jangan kau gentar wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana
Fa'anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu bijunudihi. Kata Al-Quran, ketika keduanya berada dalam gua, idhuwa fil ghar, idh yaqulu li sahibih, waktu itu berkata dia kepada sahabatnya, la takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah perkuat dengan tentara yang mereka tidak lihat. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah jadikan kalimah orang-orang kafir itu rendah, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah itulah yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 3 hari lebih kurang mereka berada di dalam Gua Thur. Lihat strategi Rasul. Setelah 3 hari, selama Rasul di Gua Thur, yang menghantar makanan ke sana adalah seorang perempuan yang bernama Asma. Siapa namanya ibu? Asma. Asma ini anak dari putri dari Abu Bakar. Waktu dia naik ke atas bukit Thur itu, dia dalam keadaan hamil tua. Maka dalam hadis, dalam kisah diceritakan ya, kemudian karena dia hamil tua, dia perlu bawa makanan supaya makanan itu tidak jatuh. Dia ambil ikat pinggangnya ya, untuk dulu mengikat pakaiannya. Dia ambil ikat pinggangnya itu, dia belah menjadi 2. Yang satu dia ikatkan kembali untuk ikat pinggang, yang satu dia ikatkan untuk makanan yang dia akan bawa naik ke atas bukit Gua Thur itu. Tinggi Bapak, tinggi. Dia naik, belum macam sekarang sudah ada tangganya, dulu belum ada tangganya. Dalam keadaan hamil tua itu, lihat peran perempuan dalam perjuangan Islam tidak bisa dikecilkan. Karena itu peran dari Asma binti Abu Bakar. Dia naik ke atas, nanti sore Abdullah bin Abu Bakar, anak laki-laki dari Abu Bakar, akan kasih informasi perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Jadi dia datang bawa kambing, ecek-eceknya ngangon ke bawah bukit Sur. Sambil ngangon dia lihat situasi, pelan-pelan dia naik ke atas, kasih tahu bagaimana perkembangan. Maka pada hari ketiga Rasul meninggalkan Gua Thur, dipilihlah seorang musyrik, seorang seorang yang bukan muslim, dipilih untuk memimpin, namanya Abdullah bin Uraiqid. Dia dipilih untuk berjalan membimbing Rasul dari pinggiran-pinggiran Laut Merah, dari jalan-jalan tikus. Kenapa dari jalan-jalan tikus? Karena kalau dia ikut jalan yang biasa, pasti mereka akan tertangkap. Karena orang-orang musyrik di Mekah sudah membuat sayembara, siapa di antara kalian yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Begitu mereka tidak menemukan, dibuatlah sayembara, siapa di antara kalian yang bisa menemukan Muhammad, hidup atau mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Jadi satu unta itu kalau hari ini kira-kira harganya 30 juta. 30 juta kali 100 berapa kira-kira? 3 miliar. Itu hadiah yang mereka janjikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah, hidup atau mati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itu nanti akan diceritakan dalam kisah hijrah. Waktu Isya kita jam berapa? Berapa menit lagi? 5. Baik, kita buka tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ada banyak perjuangan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan kepada kita. Coba lihat ketika Rasul hijrah, dia bawa semua hartanya. Ayah Abu Bakar itu buta. Ayah Abu Bakar buta. Maka ketika dia bawa semua hartanya, ayahnya Abu Bakar berkata kepada anak-anak Abu Bakar, kepada putri Abu Bakar, kepada Aisyah dan Asma, apa katanya? Jangan-jangan ayah kalian Abu Bakar membawa harta-harta untuk Muhammad, karena aku dengar dia begitu dekat dengan Muhammad. Kata si ayah yang buta tadi, kata anak-anaknya, jangan khawatir ayah, di sini masih banyak tinggal. Mereka isilah batu ke dalam satu tempat, batu-batu kecil, kemudian ditutupi dengan kain. Cobalah raba ini ayah, ini adalah bekal untuk kita. Ayah tidak perlu khawatir. Lihat bagaimana mereka saling mendukung untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah manusia terbaik. Dalam hadis dikatakan, andai kata iman Abu Bakar, sekali lagi, andai kata iman, lauzina imanu Abi Bakrin, andai kata ditimbang iman Abu Bakar
dan iman seluruh manusia di muka bumi ini, la rajaha imanu Abi Bakrin, niscaya akan unggul imannya Abu Bakar. Jadi bayangkan kira-kira iman kita banding Abu Bakar itu berapa. Karena itu mari kita belajar dari Abu Bakar. Banyak sebenarnya kisah-kisah heroik yang dilakukan Abu Bakar, perjuangannya dan sebagainya. Tapi waktu kita sangat singkat, mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain kita akan bisa lebih luas membacanya, lebih luas menyampaikannya, menjadi motivasi kepada kita. Dalam hadis dijelaskan, tapi hadis ini hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dalam hadis itu dijelaskan, tapi lapasnya masyhur. Di dalam hadis dikatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Bi aihim iqtadaitum ihtadaitum, siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita mampu seperti sahabat, karena sudah ada jaminan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kata syair, tashabbahul kiram illam takunu mithlahum fa inna tashabbuhal kirami kiramun. Kata syair, contoh-contohlah orang yang baik itu, contoh-contohlah orang yang mulia itu. Itu kata syair, illam takunu mithlahum, sekalipun kau tidak bisa mulia seperti mereka. Kenapa? Fa inna tashabbuhal kirami kiramun, karena mencontoh orang yang mulia adalah pekerjaan yang mulia. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ada waktu 5 menit lagi kita gunakan untuk tanya jawab. Demikian, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, di kampung saya wirid Yasin dan Qur'an dilaksanakan setelah sholat maghrib sampai selesai waktu Isya. Jadi sholat Isya tidak kami laksanakan secara berjamaah. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tradisi yang ada di tengah masyarakat kita hari ini adalah seringnya kenduri, seringnya wiritan setelah sholat maghrib. Kenapa? Karena setelah sholat Isya takut kelaparan orang, sehingga habis maghrib begitu selesai Isya maka akan dibuat makan. Kita dalam menyikapi masalah, jangan kita benturkan, tapi kita cari solusi. Kalau memang tidak bisa setelah Isya, silakan saja setelah maghrib. Tapi kalau bisa disepakati, Bapak Ibu, kalau bisa disepakati menjelang Isya berhenti, sholatlah berjamaah. Kalaupun tidak bisa ke masjid karena jaraknya jauh dari masjid, kalau dekat ke masjidlah. Tapi kalau jaraknya jauh dari masjid, silakanlah sholat Isya di tempat itu, agar dapat 2 kemuliaan. Dalam wirid Yasin kita dapat pahala silaturahim. Dalam wirid Yasin kita dapat pahala membaca Al-Quran, ya kan? Dapat 2 pahala silaturahim dan kemudian kita dapat pahala membaca Al-Quran. Maka ada satu pahala juga yang besar. Apa itu? Salat di awal waktu. Hadis menjelaskan afdhalus salati fi awali waqtiha, salat yang paling utama di awal waktunya. Supaya jangan hilang keutamaan itu, maka alangkah baiknya tuan rumah di sebagian tempat seperti itu, mereka tetap habis maghrib, tapi begitu masuk waktu Isya mereka stop, sudah mereka sholat. Kalaupun misalnya sudah selesai wirid, tinggal makan, ya selesai sholat Isya baru mereka makan, bisa cerita lebih nyaman. Itu kalau jauh dari masjid. Tapi kalau dari masjid dekat, ke masjidlah, kemudian kembali ke tempat itu dan menikmati hidangan yang disediakan oleh ahli bait. Jadi ini solusinya, tidak kita benturkan. Kalau jawab boleh atau tidak, ini membenturkan. Maka kita cari solusinya, karena masyarakat kita juga perlu diberikan pemahaman. Karena itu supaya dua-duanya dapat, kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ya mungkin. Ada. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami dari MBM. MBM itu Majelis Bandar Masilam Mengaji. Alhamdulillah kita membuat yayasan Majelis Bandar Masilam Mengaji, Bapak Ibu, ini untuk menghidupkan dakwah. Sekarang kita sudah bergerak lebih kurang mulai dari bulan Juli yang lalu, kita buat sekolah kita mengelola sekolah di Panombean Baru. Sekarang sudah ada muridnya lebih kurang 150 orang. Dan murid-murid itu belajar gratis.
tidak kita pungut biaya. Ya, waktu di awal pernah kita pungut sekedar 100.000, ya, itu untuk membeli meja tempat dia belajar. Setelah itu sampai sekarang kita tidak pungut biaya. Dari mana biayanya? Untuk menghidupi gaji gurunya, kebutuhan untuk beli spidol, kebutuhan untuk lain-lain. Maka kita ada sebarkan tabung, Bapak Ibu. Tabung ini kita letakkan di rumah-rumah masyarakat. Mana tahu ada sisa belanja 500 rupiah, Bapak, daripada terbuang. Kadang 500 kan alah apalah 500.000 begitu. Daripada terbuang, kami simpatkan, kami titiplah tempat ini di rumah Bapak sama Ibu bagi yang berkenan. Sudah, letaklah di sini, nanti kami akan kutip. Ya, misalnya malas nyimpan uang 500 rupiah, masukkan sini. Malas nyimpan uang 100 rupiah, 100 nggak laku lagi ya, 1000 rupiah, masukkan sini. Malas nyimpan uang 100.000, masukkan sini. Iya kan? Iya. Karena ini yang untuk kita. Dan kemudian Bapak, saya katakan, ini untuk biaya orang belajar menghafal Quran. Kalau dia menghafal Quran dan Bapak ikut berkontribusi, selama dia membaca Al-Quran itu, katakan dia belajar Fatihah, dia belajar Fatihah, sudah. Kemudian dia bisa baca Fatihah, Bapak ikut ngasih kontribusi untuk gaji gurunya. Maka selama dia membaca Fatihah dalam hidupnya, pahala akan mengalir kepada Bapak. Kalau diajarkan kepada anaknya, mengalir lagi kepada Bapak. La ilaha illallah. Ini pahala yang besar. Karena itu nanti, siapa yang kita buat perwakilan di sini? Ya, siapa? Bang Zulham. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin meletakkan uang-uang kecilnya dan uang besarnya, ya, nanti bilang uang kecil, pesan Ustaz itu yang kecil-kecil saja, enggak, yang besar juga boleh. Ya, yang besar juga boleh. Silakan letakkan di sini, ya, dan penggunaannya transparan. Kami terus mengawasinya. Saya ketua yayasan, Pak Sahroni sebagai sekretaris yayasan, dan Pak Rudi sebagai bendahara yayasan, tapi kami tak pegang uang. Kami cuma mengawasi, dan alhamdulillah perlu saya sampaikan, kami dari yayasan tidak menerima gaji 1 sen pun. Kami tidak akan mengambil uang itu 1 sen pun. Semua untuk kemaslahatan umat, semua sebagai amal jariah kita ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini usaha kami untuk menghidupkan dakwah kita. Kita berharap nanti di setiap kampung ada MBM. Sekarang sudah ada di Panembean. Ini kita akan buat rencana di Sungai Langge. Nanti ini kemarin ada juga yang sudah mulai mewakafkan tanahnya. Kita akan lihat di Mandaro. Jadi setiap tempat akan kita buat MBM ini, Majelis Bandar Masilah Mengaji. Mimpi kita adalah kampung kita ini menjadi kampung Quran. Kampung Quran tuh kalau ditengok dari langit bersinar, malaikat akan melihat, kampung itu bersinar. Kampung mana itu? Bandar Bersi 2. Wah, subhanallah. Siapa penghulunya? Kan gitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, masuk waktu ya. Iya. Ini saja mungkin. Dan kemudian Bapak Ibu, ini belum kami label, ini juga bahagian dari usaha dakwah kami. Ini ada madu, ya, madu ini madu asli. Kita ambil dari hutan akasia di Riau, ya, di Riau. Rencana kemarin kami akan buat kerjasama untuk menjadi distributornya untuk Sumatera Utara, tapi karena musim hujan kemarin kata mereka tidak usah dulu datang, karena madunya waktu itu kurang bagus bercampur dengan air. Ya, nanti kami, dan ini kita jual, ya, harganya 65.000. Untungnya, ya, untuk usaha-usaha dakwah. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang ada hari ini, baik Bapak lihat itu ada kamera, ada laptop, kemudian ada handphone, Bapak Ibu ada lampu itu, kemudian ada speaker ini, dan lain-lainnya. Ini adalah hasil dari tabung-tabung yang seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengaudit, ingin melihat kemana pengeluaran kami terbuka. Tidak ada 1 sen pun yang kami selewengkan. Semuanya tepat sasaran, tepat guna. Itu kami pastikan. Karena itu, mari sama-sama kita membangun umat ini. Kita berjuang untuk umat ini. Tanpa ada yang berjuang untuk umat ini, maka saya khawatir akan habislah umat ini. Jadi kita mau, kitalah penyebab kepada kemajuan umat ini. Ini saja mungkin sekadar informasi, yang lain mungkin bisa nanti ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya kepada Bang Julham, ya, dan kawan-kawan yang lain.
Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat. Semoga kita tetap istiqomah di dalam Allah dan membawa bukan kita, saudara-saudara kita. Semoga dekatnya perantara kita mendapat percaya mereka. Itulah pekerjaan yang paling mulia yang disampaikan oleh tadi. Lebih baik dari